Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Rohmatul Fauziah dari kelas Akuntansi Perkantoran NPM 201-217. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai dinamika interaksi antara variabel moneter dan pasar modal syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas pada mata kuliah Pasar Modal dan Moneter yang diampu oleh Ibu Titi Haryanti SEMSI. Selamat menyaksikan. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, yaitu sebesar 85% dari total penduduk, merupakan pasar yang besar untuk pengembangan industri keuangan syariah. Perkembangan industri keuangan syariah dapat ditinjau melalui perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pasar modal dan pasar modal syariah. Apa itu pasar modal? Menurut Anogara dan Pakarti, pasar modal pada hakikatnya adalah jaringan tatanan yang memungkinkan pertukaran klaim jangka panjang, penambahan finansial aset pada saat yang sama, memungkinkan investor untuk mengubah dan menyesuaikan portofolio investasi. Selanjutnya, fungsi pasar modal, yaitu yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Yang kedua, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembeli atau pemiliknya. Yang ketiga, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Yang keempat, pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Yang kelima, pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang diberikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Yang keenam, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat atau padat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi pasar modal. 1. Kondisi fundamental emiten. Faktor fundamental adalah faktor yang berkaitan langsung dengan kinerja emiten itu sendiri. Yang kedua, hukum permintaan dan penawaran. Faktor hukum permintaan dan penawaran berada di urutan kedua setelah faktor fundamental karena begitu investor tahu kondisi fundamental perusahaan. Yang ketiga, suku bunga. Suku bunga di sini adalah suku bunga yang diberlakukan oleh Bank Indonesia atau BI. Yang keempat, valuta asing. Ketika harga dolar naik, maka para investor, terutama investor asing, akan menjual sahamnya untuk ditempatkan di bank dalam bentuk dolar. Yang kelima, dana asing di bursa. Dana asing di bursa perlu diketahui karena memiliki dampak yang sangat besar. Dan yang keenam yaitu news and rumors. News and rumors adalah semua berita yang beredar di tengah masyarakat yang menyangkut berbagai hal terkait ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Selanjutnya ada ungkapan dalam bahasa Inggris oleh Richard Branson. Business opportunities are like bus. There's always another one coming. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Peluang bisnis seperti bus, selalu saja ada yang datang. Nah, selanjutnya kita menuju pengertian pasar modal syariah. Menurut Sutedi, pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Prinsip dasar pasar modal syariah. Yang pertama, pembiayaan dan investasi. Hal ini hanya dapat dilakukan pada saat aset atau kegiatan usaha yang halal yang kegiatan usahanya tersebut adalah spesifik dan bermanfaat, sehingga atas manfaat yang timbul dapat dilakukan bagi hasil. Yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai dan pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga, akad. Akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar tidak boleh menimbulkan kondisi keraguan.
Yang keempat, pemilik harta dan pemilik usaha tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Yang kelima, pemilik harta, pemilik usaha, maupun bursa lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran maupun dari segi keadaan. Selanjutnya ada instrumen investasi pasar modal. Yang pertama saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Yang kedua reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Yang ketiga obligasi atau surat utang. Kepemilikan surat utang dapat dipindah tangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Yang keempat, Exchange Trade Fund atau ETF. Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana, yaitu sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja, ETF ini bisa diperdagangkan di bursa efek seperti layaknya saham. Selanjutnya yang kelima adalah derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Nah, jadi kesimpulan video pada kali ini adalah pasar modal syariah Indonesia terbukti tahan terhadap krisis padahal beberapa negara maju seperti Eropa mengalami financial crisis. Hal ini dikarenakan prinsip syariah yang melarang adanya riba serta melarang unsur gharar dan masyir. Maka dari itu keberadaan pasar modal syariah perlu ditingkatkan dan masyarakat perlu merespon untuk meningkatkan aktivitas industri keuangan syariah. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.